Nah, sekarang kan kabarnya lagi nunggu dari DPR. Nah, ini kan harus dari Komisi 3, KUM, dan Komisi 7, olahraga. Nah, ini tentu butuh waktu, mudah-mudahan bisa cepat, karena proses administrasi ini di pihak di pemerintahnya jauh lebih mudah. Karena Pak Jokowi ini kan apalagi last minute buat beliau. Oleh Romeni didesak segera memperkuat timnas Indonesia usai lini depan skuad Garuda tumpul saat tumbang dari China. Tahun ini anak muda semua bro. Dia kan ngambil keputusan kan juga kadang-kadang mikirnya apa gitu ya. Kita hargai aja. Tapi sampai hari ini semua pemain-pemain yang kita masukkan, apalagi waktu zamannya Pak Eri sampai sekarang, mereka pasti jawab ini adalah putusan mereka yang terbaik. Mereka jawab seperti itu loh. Bayangin kemarin U23, mereka hampir di ujung sampai Piala Olimpiade. Itu kan selangkah lagi Olimpiade. Nah sekarang pun begitu juga. Jadi bagi mereka ini masuk di... Penyerang FC Utrecht, oleh Romeni didesak segera memperkuat timnas Indonesia usai lini depan skuad Garuda tumpul saat takluk dari China di laga lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Shin Tae-yong itu kalah 1-2 dari tuan rumah China dalam laga yang digelar di Qingdao Youth Football Stadium. Timnas Indonesia yang tampil superior sepanjang laga hanya mampu mencetak 1 gol melalui tendangan keras Tom Haye di menit ke-86. Sebaliknya, China yang bermain defensif justru sukses mencetak 2 gol melalui Baihelamu Abudwaili dan Zhang Yuning. Timnas Indonesia memiliki penguasaan bola sebanyak 76% selagi China hanya mencatatkan 24% menurut statistik Fotmob.com. Pasukan Garuda juga unggul jauh dari segi peluang dengan total memiliki 14 kali tembakan termasuk 6 diantaranya mengarah ke gawang China. Sedangkan China hanya melepaskan 5 kali percobaan dengan 2 diantaranya sukses dikonversikan menjadi gol. Lini depan timnas Indonesia yang diisi oleh Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk sebagai starter mendapatkan sorotan tajam karena tumpul. Mereka tak mampu memaksimalkan sejumlah peluang yang ada menjadi gol sehingga membuat para supporter Garuda menginginkan adanya penyerang grade A tambahan. Salah satunya disampaikan oleh akun Instagram fanbase timnas Indonesia @garudas.gat.talent. Mereka menilai skuad Garuda selalu buntu di penyerangan. Karenanya, supporter timnas Indonesia itu menginginkan pelatih Shin Tae-yong segera mendatangkan bomber keturunan milik FC Utrecht, oleh Romeni ke skuad Garuda. 2 gol lawan murni karena kesalahan kita sendiri. Walau kita menguasai bola, tapi semua itu sangat percuma karena kita tidak mampu mencetak banyak gol dan akhirnya kalah, tulis @garudas.gat.talent. Dan lini depan kita juga masih sangat perlu pemain tambahan, kita sangat perlu sosok goal getter murni. Selama ini kita bertumpu pada Struijk yang kita tahu sebenarnya posisi aslinya adalah pemain sayap, imbuhnya. Admin sangat berharap semoga negosiasi dan pembicaraan dengan oleh Romeni lancar dan Besia segera memperkuat timnas kita. Kita sangat perlu sosok penyerang murni seperti oleh Greta, katanya lagi. Sebelumnya, kabar soal oleh Romeni yang disebut-sebut akan menjadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia sudah beredar di media sosial. Akun Instagram @sibola_it membocorkan pembicaraan dengan Jos Ebergen selaku agen yang mewakili oleh Romeni. Dalam obrolan tersebut, akun itu memonfirmasi bahwa sang penyerang FC Utrecht sedang mempertimbangkan untuk membela timnas Indonesia. Itu benar, kata Ebergen ketika ditanyakan oleh @sibola_it. Ya, dia sedang mempertimbang, tambah Ebergen soal tawaran oleh Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Untuk itu, menarik dinantikan bagaimana respons dari PSSI apakah akan memasukkan nama oleh Romeni ke dalam list pemain naturalisasi atau tidak. Sebelumnya Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengumumkan akan ada pemain yang menjalani proses naturalisasi baru. Sejauh ini baru Kevin Dix yang sudah dikonfirmasi oleh Erick Thohir untuk menjalani proses naturalisasi demi membela timnas Indonesia.
Juga penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun memberi kode oleh Romeni menjadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ragnar Oratmangun meninggalkan komentar dengan kata, dia, di salah satu unggahan oleh Romeni di Instagram, @oleromeni. Komentar Ragnar Oratmangun pun disambut positif sejumlah masyarakat Indonesia. Banyak dari mereka meminta Ragnar Oratmangun terus merayu oleh Romeni agar mau membela timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni diketahui memiliki hubungan yang dekat. Keduanya pernah bahu-membahu di NEC Nijmegen. Kedekatan ini diharapkan membuat Ragnar Oratmangun berhasil meyakinkan Ole Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, ada beberapa pemain yang bersedia membela timnas Indonesia setelah dibujuk pemain lain. Ambil contoh kasus terbaru Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen ini merupakan ex-pemain timnas Belanda U21 bersama Maarten Paes. Ketika Kevin Dix resmi diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain timnas Indonesia selanjutnya, Maarten Paes mengucap kata, akhirnya. Selain itu, ada juga Kelvin Verdong yang berhasil meyakinkan Miss Hilgers untuk memperkuat timnas Indonesia. Kelvin Verdong dan Miss Hilgers sempat satu tim di FC Twente. Saat itu, Kelvin Verdong berstatus pemain senior, sedangkan Miss Hilgers masih mentas bersama tim junior. Harapannya banyak pemain top yang mau memperkuat timnas Indonesia. Dengan begitu, timnas Indonesia semakin kuat dan membuka pintu lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Ole Romeni tengah pertimbangkan gabung ke timnas Indonesia. Striker baru saja dihubungi pihak PSSI. Hal itu dikonfirmasi agen Ole Romeni, Jos Ebergen saat diwawancara akun Instagram @sibola_bawahit. Dalam percakapan via pesan dengan tim Sibola, Ebergen memberikan konfirmasi terkait komunikasi antara Romeni dan PSSI. Ya, dia sedang mempertimbangkan, tulis akun @sibola_bawahit. Sebelumnya, YouTuber Yusa Nugraha membeberkan situasi Ole Romeni yang disebutnya tidak menolak timnas Indonesia, namun memiliki alasan tertentu yang membuatnya belum berseragam merah putih. Situasi Ole Romeni itu dibeberkannya lewat video terbarunya yang diunggah di kanal YouTube Yusa Nugraha dengan judul, pemain selanjutnya sedang dinegosiasikan. Dalam unggahan tersebut, Yusa menyebutkan bahwa PSSI telah menjalin komunikasi dengan penyerang milik FC Utrecht itu. Ya, PSSI sudah komunikasi dengan dia. Ole Romeni, Pak Erick Thohir juga sudah komunikasi dengan dia, dan semua tahap, langkah Pak Erick sudah benar, sangat profesional, kata Yusa. I just wanna keep moving, keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself